Tes. Oke, on. Oh, Ya, sih. Oke. Selamat pagi semuanya. Kita pagi ini mengudara dengan dua sahabat saya yang tidak asing lagi, satu dari dunia usaha dan satu dari dunia retail. Selamat pagi, Bros. Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, tetap semangat. Meskipun di era Covid. Iya, oke. Saya minum dulu, Bos. Loh, terus tamunya nggak dikasih ini. Loh, kok cuma hostnya aja yang kan? Ini Oh, apa iya, memang iya. diterangkan Iya. gimana? Mau minum ya? Iya. Oke. Ini Dulu. Oh, ini untuk berapa hari kira-kira? Wah. Ini untuk cakul aja ini. Wah. Gimana kabarnya ini, Mas Bro? Ya, alhamdulillah baik-baik. Ya, karena situasi COVID, bagaimanapun kita harus tetap bertahan, tetap survive. Karena dunia usaha bagaimanapun harus tetap berjalan. Cuman kadangkala dan kondisi seperti ini kan ada kalanya omset menurun. Tapi dengan penurunan itu jangan menjadikan kita patah semangat. Apalagi kita kan selama ini sudah meningkat dari yang pertama kaki 2 menjadi kaki 5. Jadi ya dulu kan kalau misalkan jalan itu kan kaki 2, tapi nggak pernah dibahas. Orang kaki 5, orang kan mesti tanya, kok kaki 5? Apanya yang 5? Ya. Tambahnya di mana gitu, Mas Bro? Nah, makanya ternyata kalau orang dorong gerobak itu padahal masih terjadi perdebatan. Kadang rombongnya itu rodanya cuma 2, harusnya kan kaki 4. Tapi kan kenapa disebut kaki 5? Kadang kan ada yang rombong kakinya di depan ada kayak roda kecil, jadi itu dianggap kaki sehingga menjadi kaki 5. Tapi kalau cuma 2 harusnya bukan kaki 5 tapi kaki 4. Oke. Iya. Ini permasalahan kaki kayak. Iya, kan ada mutasi kayak COVID. Iya. Ada permasalahan di kaki. Bagaimana dunia retail, Mas Bro? Dunia retail sudah mulai menggeliat lagi. Tidak seperti dulu di zaman COVID. Tapi tinggal penjualnya sudah oke, agak berjalan meningkat ya, meskipun berapa persen dari omsetnya. Oke. Tapi retail itu biasanya kan perbedaan antara retail dan ngutil itu apa? Apa hampir mirip ya atau perbedaannya jauh ya? Kan ada ilnya itu, ngutil sama retail. Ada tilnya. Jauh. Ini mempermasalahkan masalah istilah ini. Iya, kayak tadi kan saya kaki 5. Saya kan masih mendebatkan ada kaki 2, kaki 4, kaki 5. Tapi kan digeneralisir jadi kaki 5 itu loh. Iya. Sekarang yang di depan adalah hotel dan retail. Yang bagian retail ini yang mempermasalahkan ini ya. Ya, ini di masa-masa pandemi ini berarti rata-rata sudah mulai meningkat kembali ya Bro ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai meningkat penjualannya. Apalagi dari retail kan kemarin saya dengar sudah mulai ada peningkatan. Sebenarnya kan turun ya. Iya. Kayak bahan-bahannya kan turun dari truk itu turun ke bawah, jadi turun. Jadi saya lihat turun. Saya pikir turun harga, nyata turun dari boxnya itu turun ke bawah. Iya. Sudah turun gitu. Wow, tapi lu kok panjat harganya? Iya, tapi turun maksudnya turun dari truknya itu, boxnya turun ke bawah, jadi ada yang angkat, jadi turun. Tapi kadang ada peningkatan juga ya pada saat pengiriman mungkin ya. Pada saat pengiriman ada kenaikan dari gudang-gudang ke mobil box lagi. Oh iya. Untuk diantarkan ke pelanggan-pelanggannya. Iya Bro. Oke, betul. Gimana pelanggan-pelanggan di Kota Malang ini Bro? Alhamdulillah banyak sekali. Mungkin memang aku-akunya. Bisa diedit. Nah ini pengusaha dari Mojokerto kayaknya juga jadi pelanggan ini di dunia retail. Gimana retail di Mojokerto ini kira-kira Mas Bro? Ya lumayan ada perkembangan di sana setelah
sekian lama hampir 2 bulan ini vakum, sekarang sudah Vakum itu mulai. nyedot ya? Iya, yang nyedot itu. Jadi selama ini nyedot, sekarang ini mulai disebarkan lagi. Yang jadi repot itu kadang barangnya sudah expired. Sementara kalau expired ini kan kita sulit untuk meritur itu. Alasannya dengan berbagai macam alasan lah. Saya nggak tahu apa karena memang begitu teknisnya. Oke, mantap sekali di dunia industri di Mojokerto. Mojokerto juga banyak perusahaan-perusahaan katanya ya. Oh iya, banyak Eh, sekali di sana itu. Mantap sekali. Nah, ini jadi peluang juga untuk kelompok segmen di industri kayaknya ya, untuk sektor-sektor industri di sana. Tapi perusahaan-perusahaan apakah sudah mulai bangkit lagi, Mas Bro, di Mojokerto terutama sentra-sentra industri? Kalau sentra-sentra itu ya dari dulu sudah bangkit Mas. Jadi mereka kan ada yang duduk, ada yang berdiri. Artinya semua kan kalau nggak bangkit nggak bisa. Kalau misalkan di kita kan yang lebih banyak kan dari sektor sepatu ya, Sepatu boots ada, Bos? sepatu, sepatu bot ada. Tapi yang merah-merah kayaknya pesenannya jarang karena itu spesial. Jadi kalau yang ada itu warna abu-abu, warna hitam itu yang lagi tren. Kalau yang merah itu harus apa namanya mesan dulu itu. Jadi ada surat pernyataan, isi formulir sehingga nanti akan kita buatkan sesuai pesanan. Karena kakinya kan harus diukur itu, nggak bisa kita langsung bikin sekian nggak bisa. Karena nanti kalau misalkan kembali kita kan juga rugi kan untuk meminimalisir biaya produksi. Alangkah baiknya kita ukur, orangnya kita datangkan, kemudian nanti harus ada DP. Kalau nggak gitu, kalau dia melarikan diri kan siapa yang bertanggung jawab? Iya, betul. Sepatu bot itu kan langka, apalagi kalau ada lapisan emas atau apa kan lebih ribet itu nanti. Iya. Luar biasa. Iya. Terus dunia-dunia industri yang lain, kayak misalkan gitar ataupun skateboard di sana mungkin? Kalau skateboard sementara ini kita masih pakai yang apa namanya? Pakai yang manual. Biasanya kan dari laker itu ya. Dari laker itu, tapi yang memperdayakan apa namanya kayak apa namanya industri kecil, kemudian memberdayakan bengkel-bengkel, biasanya kan dibuang laker-laker bekas itu sehingga bisa ditampung. Itu lebih murah itu Mas, untuk biaya produksinya lebih murah, bisa kita tekan. Mungkin faktor keselamatannya aja nggak kita pertanggungjawabkan, cuman harganya bisa kita tekan. Kan ibaratnya leles ya itu, seluruh lebih murah. Daripada yang flatboot itu kan mahal itu, kalau yang import atau kan mahal. Iya, itu aja. Skateboard yang import itu ya memang juga lagi didatangkan oleh pemerintah, Iya. menyaingi bawang bombay. Ya, Bang Bombay Itu juga didatangkan skateboard langka itu. Tapi Keluar gue ya Kalau- Pak Edi. kalau kita skateboardnya itu biasanya bahannya tripleknya dari bekas bongkaran rumah itu kan, biasanya daripada dibuang kita tampung, kita kilo, harganya lebih murah. Itu nanti biayanya juga minim, tapi hasilnya bisa bersaing dengan produk luar negeri itu. Jadi sekilas kalau dilihat itu kan lebih kuat. Kalau mereka dari plastik, kita kan dari laker, dari baja itu. Ibaratnya kalau mereka mungkin garansinya 2 tahun, kita seumur hidup. Nggak mungkin pangan rayap itu kayak ini. Rodanya itu ampuh itu. Iya, lebih kuat berarti ya. Iya. Kalau papanya bisa dibuat dari karton-karton atau kardus bekas gitu, bisa nggak ya? Sebenarnya ya bisa, cuman masalahnya Ada teman kita soalnya pengumpul kardus bekas juga. Tapi masalahnya kalau seperti itu bisa dipakai satu musim, sehingga kalau musim hujan itu dipastikan nyunyut itu. Wes jelas itu bisa tinggal rodanya. Tapi kalau musim panas itu bisa utuh, artinya bisa utuh dipakai. Tapi kalau musim hujan itu risikonya ya itu. Berarti harus ada Ya. penyimpanan khusus. Jadi ada kotak packing untuk menyimpan itu. Atau mungkin papan yang dari karton bekas tadi harus dilaminating mungkin ya? Difotokopi dan laminating mungkin ya? Ya bisa, cuman fotokopinya ini yang belum ketemu saya dengan ukuran segitu. Ini harus pesen juga mesinnya, karena kan besar itu. Kalau dibikin kecil kayaknya sulit itu.
Cuman ya tinggal ukuran badannya. Kalau tipe-tipe kecil, mini, tipe ukuran S, triple S gitu mungkin ya bisa disesuaikan. Ukuran anak-anak mungkin lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi. Jadi Nah, orang oke, nanti oke, oke. kayak sepatu, mesinnya skateboard itu kan sesuai dengan eh, anu kaki itu, telapak kakinya, kemudian besarannya. Karena kalau kebesaran juga jelek, kekecilan juga jelek. Mana alangkah baiknya kalau pesen orangnya harus hadir, diukur, panjang kali lebar juga diukur, nanti Kali tinggi kali tinggi akan ketemu volume ya. volumenya, terus kekuatannya seberapa kan ditimbang. Orangnya ini gemuk, kurus, Atau eh, pakai AC/DC mungkin ya. ACDC bisa, ACDC bisa. Jadi kalau orang yang kecil, ibaratnya cuman apa namanya, timbangannya rendah, itu kan kita bikin yang ringan-ringan aja, jadi biar nggak jomplang. Takutnya nanti keterang angin, amblas ya. Sampai ke negeri seberang ya. Iya, bahaya itu. Iya, 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 luar biasa. Apalagi kalau misalkan kena ombak yang tinggi, wah, sampai ke Belanda juga itu nanti ya. Oh iya, jelas sampai ke sana. Makanya harus disesuaikan lah dengan mekanisme pembuatannya, kemudian konturnya itu juga kenyamanannya juga dipikirkan, kemudian orangnya harus nyaman. Atau butuh alat pengaman seperti rantai mungkin ya. Harus dirantai dulu supaya nggak sampai kemana-mana orang ini. Kalau ranting enggak mas, kayaknya ini karena bukan anjing ya, artinya kalau segitunya ini kayaknya membahayakan. Kalau diranting enggak lah, paling enggak cukup gembok aja, mungkin digembok sama mungkin ditali dengan tali rafia yang jelas biar kuat. Jadi jangan terlalu ekstrim kalau diranting, nanti kesannya malah berat rantingnya daripada Lebih mahal rantainya. iya. Ya. Sehingga biaya produksinya akan lebih mahal. Ya. Nah, kita membahas masalah biaya produksi, masalah skateboard ini kayaknya ya. Skateboard kedepannya ini juga cukup mumpuni untuk bersaing di pasaran, apalagi pasaran Malang ini ya. Skateboard pasti banyak digunakan dan anak-anak muda cari skateboard juga ini. Dan sepatunya kayaknya ya, sepatu boot juga pelengkap dari skateboard tadi. Iya. Kira-kira kalau di Malang banyak nggak yang pesen ya? Kalau misalkan kita bikin kayak di Mojokerto bikin sepatu boot itu. Jangan-jangan kita bikin nggak ada yang pesen. Terus Iya buka ya. DP nggak ada yang pesen. Iya ya. Kayaknya pangsa pasar di daerah Malang Selatan itu ramai sekali kayaknya pangsa pasar di daerah Malang agak ke selatan sedikit. Itu sudah mulai ramai kayaknya sepatu boot banyak digunakan oleh orang-orang sana. Apalagi kalau untuk ronda malam. Nah, ronda malam untuk jaga gerdu itu butuh yang hangat. Sehingga membutuhkan sepatu boot kayaknya. Itu butuh pertimbangan khusus untuk memproduksi sepatu boot ini, Mas Bro. Berarti ini kayaknya topik kita ini lebih mendalami bagaimana skateboard itu menjadi multifungsi ya. Nah, itu. Jadi untuk jaga gerdu boleh, untuk kerja misalkan untuk di rumah bisa, mungkin nggak dirapat bisa, mungkin gitu ya. Nah, itu. Apalagi untuk kader-kader posyandu juga. Ditimbang supaya lebih berat lagi gitu kan ya. Timbangannya nggak melayang. Iya. Sehingga agak ada pemberatnya sedikit mungkin, Mas Bro. Iya. Untuk efek nyado apa gimana ini kira-kira? Nah, itu kaitannya supaya kalau misalkan kesandung tidak sepatunya yang robek, tapi batu sandungannya yang sampai pecah, gitu kan ya. Harapannya sih seperti itu kayaknya. Jadi butuh dibuatkan sepatu boot yang spesialis khusus untuk hal-hal yang terkait dengan saduk menyaduk ini, Mas Bro. Iya, berarti ya butuh riset ini. Jadi nggak bisa secepat yang kita ini, karena kan harus diuji coba ini. Jangan sampai nanti setelah jadi dipakai yang punya malah yang hancur kakinya gitu loh. Nah, ini kan harus diuji coba. Jangan sampai kakinya jadi 3 gitu ya. Karena yang satu pecah jadi 2. Nah, itu akhirnya jadi kayak tripod. Kaki kayak tripod itu modelnya bagaimana? Ya, Anda bisa membayangkan sendiri. Nah, itu sekilas wawancara kita dari pengusaha-pengusaha dari Mojokerto, dan ini Mas Bro ini dari retail yang kayaknya diam-diam saja meskipun usahanya lebih meningkat sekali sekarang, mulai lagi gencar lagi dunia retail di tanah air. Oke, itu saja mungkin percakapan kita. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye.